Ulama ini kan paling penting ya. Bisa kita katakan semua permasalahan ada di dunia Islam itu pasti gara-gara ulama. Mau terima atau nggak terima itu adalah hadisnya Rasul. Cendekiawan lah kalau di Cendekiawan, Indonesia, para pemikir. Iya. Walaupun ulama ini waktu itu kan tidak terpisah ya antara pemikir Dan orang-orang di Baitul Hikmah. Kalau di bahasa orang-orang Islam adalah institusi pemikirannya. Iya. Semacam orang yang memberikan semacam kayak rules terhadap pemikiran itu seperti apa. Karena kira-kira kaidahnya gitu. kan dalam tata bahasa juga sebenarnya ulama itu definisinya bukan sebatas hal-hal yang ritualis kan sebenarnya, Itu tadi. atau hal-hal yang religius, Jadi kayak idea itu kayak sendiri. mengecilkan Islam cuma ritual Ya, kan. padahal ulama itu seharusnya pemikiran, idea, Benar. konsep segala macam. Benar. Makanya Islam selalu jadi peradaban kan, bukan cuma agama. Benar banget. Tapi kalau sekarang kalau ulama kan yang jenggotnya panjang, yang sholatnya rajin gitu kan. Ustadz ya. Felix Syah. Itu namanya alim namanya, Alim. bukan ulama. Oke. Jadi ada beda Alim antara ulama. alim sama ulama. Kalau alim kan orang tahu. Nah, ketika itu terjadi problematikanya misalnya kayak ulama aja. Ulama tuh kebagi dua Mas ketika saat itu. Pertama adalah ulama yang benar-benar dia sudah condong pada dunia, bukan lagi ulama. Dikatakan bahwasanya syarat ulama di dalam Al-Quran adalah orang yang paling takut dengan Allah. Nah, sedangkan orang-orang ini mereka berebut mencari pintu istana. Dan kita sudah dikasih tahu para ulama kan, kalau andai kan ulama-ulama yang baik ya, mereka berkata begini, kalau para ulama sudah berebut mencari pintu istana, berarti yang mereka cari pasti bukan ilmu, karena penguasa nggak punya itu. Tapi apa yang mereka cari yang dipunyai oleh penguasa, yaitu adalah koneksi, jabatan, uang, ataupun yang lain. Nah, itu ada satu ulama yang sudah mulai mengarah pada dunia, tapi di sisi lain ada ulama yang sudah menjauhi dunia. Mereka bilang udahlah, dunia ini udah kotor, dunia udah nggak benar, kita harus benar-benar jadi asketis. Kita pokoknya harus menjauh daripada dunia. Muncullah dalam tanda kutip sufisme yang salah ya dalam tanda kutip ya, yang menjauhi dunia. Mereka nggak mau, I don't want a part of this. Pokoknya ini udah hancur banget lah, aku nggak mau ikut-ikutan. Aku maunya menyendiri aja. Nah, dua-duanya jadi problem. Nah, ketika mereka meninggalkan ruang kosong di dalam pemikiran itu tadi, institusi pemikiran itu tadi, yang isi institusi pemikirannya siapa? Orang-orang yang dalam tanda kutip nggak berilmu.